那手机嘛。Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Maharaja. Film ini menceritakan tentang seorang tukang cukur rambut yang hidupnya berubah drastis saat kehilangan sebuah tong sampah. Bahkan semakin brutal saat putrinya mengalami kekerasan seksual. Bagaimanakah akhir ceritanya? Gak pakai lama yuk, kita mulai alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tukang cukur rambut bernama Maharaja yang sedang meminta izin untuk libur karena harus mengantar istrinya berbelanja keperluan anak balitanya. Walau bos sempat mengoceh, namun Maharaja tetap meliburkan diri. Keesokan harinya, Maharaja membeli sebuah boneka untuk putrinya di toko depan rumah. Dan saat menunjukkan boneka itu, anak balitanya terlihat sangat bahagia. Begitu pula dengan sang istri meminta untuk membelikan boneka itu. Ketika ia hendak membayar, ia pun melihat ada sebuah patung yang menarik. Ia yakin patung ibu dan anak itu pasti akan disukai sang istri. Namun tiba-tiba sebuah truk mengalami remblong dan langsung melaju kencang ke arah rumah itu, yang seketika menghancurkan rumah dan menabrak istri dan anaknya. Melihat itu, Maharaja pun langsung lemas, bahkan patung di tangannya pun jatuh hingga hancur. Namun beruntung sebuah tong sampah besi jatuh dan menutup sang putri, sehingga ia pun bisa selamat. Beberapa tahun kemudian, sang putri yang bernama Jyoti pun telah remaja. Ia pun sangat menyukai olahraga dan lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan olahraga daripada di kelas. Karena hal itu banyak guru tidak menyukainya, karena menganggapnya menyia-nyiakan kesempatan belajar di kelas. Namun Jyoti sangat menyukai olahraga. Meskipun lemah dalam pelajaran, untungnya ada seorang guru bernama Ashifa. Ia adalah guru olahraga yang selalu mendukungnya dalam segala hal. Mereka pun begitu akrab sehingga Jyoti tak merasa sendirian saat di sekolah. Didukung oleh ibu Ashifa, Jyoti pun mempersiapkan diri mengikuti kompetisi lari. Sementara itu, di rumah sang ayah, Maharaja kini menjadi ayah sekaligus ibu bagi Jyoti. Ia pun mempersiapkan segala sesuatu untuk Jyoti ke sekolah. Mereka pun bekerja sama untuk saling melengkapi. Namun hari itu, sang ayah tiba-tiba dipanggil ke sekolah karena Jyoti dituduh membawa miras dalam tasnya. Sang ayah yakin bukan Jyoti pelakunya, namun kepala sekolah ini tetap bersikeras kalau Jyoti memang pelakunya. Namun tanpa diduga seorang pemuda datang dan mengaku bahwasanya ia adalah pelakunya. Namun dengan sombong kepala sekolah ini pun mengusir mereka keluar dari ruangannya. Dan saat semua orang keluar, sang ayah pun hanya diam di tempat lalu meminta putrinya untuk tetap tinggal. Maharaja pun berkata, "Minta maaflah pada putri saya karena anaknya diintimidasi, padahal bukan dia pelakunya." Namun kepala sekolah ini tak peduli, sebab ia adalah pemilik sekolah. Jyoti pun terus memohon pada sang ayah untuk segera pergi. Namun Maharaja tetap tak mau pergi. Hal itu membuat orang ini kesal dan mengusir mereka, sehingga Maharaja pun diseret paksa. Namun tiba-tiba ia pun berpegangan erat pada tiang di sana. Sementara kepala sekolah ini terus memerintahkan untuk memaksa Maharaja untuk pergi. Melihat sang ayah yang tak mau pergi, Jyoti pun langsung mendatangi kepala sekolah dan memohon agar ia mau meminta maaf, sebab ayahnya tak akan menyerah. Dan tiba-tiba tiang yang dipegang Maharaja menjadi bengkok dan sepertinya akan lepas dari tembok. Melihat itu, kepala sekolah ini pun langsung ketakutan. Ia pun menyuruh agar Maharaja dilepaskan dan langsung meminta maaf pada Jyoti. Mendengar itu, Maharaja langsung melepaskan pegangannya itu dan membawa pulang sang putri. Keesokan harinya, Jyoti pun akan ikut kamp olahraga. Ia pun memberitahukan apa yang harus dilakukan sang ayah, termasuk menjaga kebersihan Laksmi, yaitu tong sampah yang pernah menyelamatkannya. Ia juga meminta agar selalu video call. Beberapa saat kemudian, Jyoti pun berangkat dengan bus sekolah. Ketika malam saat Maharaja baru selesai bekerja, ia pun pulang ke rumah dengan sepeda motor. Namun detik berikutnya, ia tidak sadarkan diri. Untungnya ada gelas yang jatuh sehingga membuatnya terbangun. Keesokan harinya, ia pun datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu, di mana ada 3 perampok memakai topeng masuk ke rumahnya. Awalnya ia melawan, tapi kemudian dia dikeroyok dan pingsan. Dari rumahnya para pencuri itu mengambil Laksmi. Pak polisi bertanya, "Siapa Laksmi itu? Apa istrimu? Atau permata ataupun uang?" Yang lalu dijawab itu adalah sebuah tong sampah. Mengetahui itu,
Polisi ini pun marah-marah sebab dia menganggap Maharaja mempermainkan polisi. Bahkan sampai ditendang oleh petugas polisi ini. Karena sangat kesal, polisi ini pun mencengkram kerah bajunya dan mendorong ia pergi. Namun seketika baju polisi itu juga ikut sobek, yang buat polisi ini semakin jengkel. Meski begitu, Maharaja tak menyerah. Ia pun tetap berpegangan erat pada besi. Melihat hal itu semua, petugas pun memaksa menarik Maharaja. Namun tak ada yang berhasil, sampai besi itu pun lepas dan semua barang di atasnya langsung terjatuh. Di tempat lain, inspektur polisi ini sedang menangani kasus pencurian emas di sebuah rumah mewah dan menyerahkan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Namun begitu para petugas ini pergi, pemilik itu pun keluar mengejar mereka sembari berkata, "Itu bukanlah emas asli melainkan emas palsu." Seketika inspektur ini pun mengeluarkan foto desain dan mencocokkan desain dari emas itu. Namun tetap saja menurut mereka itu bukan emas asli yang mereka punya. Pencuri itu pun dipanggil lagi. Lalu ia pun berkata, kalau dia sudah berikan pada si inspektur, seketika ia pun dihajar oleh inspektur itu karena dianggap berbohong, padahal yang sebenarnya terjadi adalah inspektur polisi itu sendiri yang menukar emas-emas milik pria itu. Bahkan inspektur ini pun menuduh si pria dan istrinya membohongi mereka. Karena takut dengan ancaman inspektur, suami istri ini pun memilih untuk mengikhlaskan saja emas itu. Dan ketika sampai di kantor polisi, inspektur ini pun tercengang melihat kondisi di kantor polisi. Karena hal itu disebabkan Maharaja, inspektur ini pun memutuskan untuk menanyai Maharaja tentang laporannya itu. Dan Maharaja pun menceritakan kembali kejadiannya dari awal. Namun beberapa saat kemudian Maharaja malah dilempar keluar dari kantor polisi. Inspektur yang kesal ini pun langsung menodongkan senjata ke arahnya. Melihat itu Maharaja pun memilih pergi dari sana. Namun di belakang, para polisi ini diam-diam mengambil uang dari Maharaja dengan mengatakan akan menangani kasus hilangnya Laksmi. Kembali dulu ke masa lalu. Terlihat anak gadis diseret dan akan diperkaos, sedangkan sang ibu hanya bisa menangis dan memohon untuk melepaskan anaknya. Padahal semua perhiasan dan uang milik mereka sudah ia berikan. Namun penjahat itu tetap memperkaos putrinya. Bahkan kepala pencuri ini menikmati makan malam di sana. Setelah pencuri satunya selesai melampiaskan nafsunya, keduanya pun pergi meninggalkan rumah itu dan meledakkan seisi rumah korban. Di pagi hari, kepala pencuri yang bernama Selvan ini pun pulang ke rumahnya. Ternyata ia memiliki seorang putri yang sangat disayangi. Walau begitu, ia tidak memiliki hati dan menghancurkan hidup putri orang lain saat diberikan mainan yang diambil dari rumah korbannya. Namun putrinya pun menolak karena itu mainannya pun dibuang ke tong sampah dekat situ. Hari berikutnya, kedua pencuri itu kembali beraksi. Satu keluarga besar disekap dan semua uang dalam berangkas dikuras habis oleh mereka. Saat pencuri satunya menjalankan aksinya, Selvam makan seperti biasa di rumah korban. Namun ketika di rumahnya, Selvam pun memperlakukan keluarganya dengan penuh cinta. Dengan uang hasil curiannya, ia bahkan memanjakan istri dan anaknya dengan berbelanja perhiasan emas. Karena hari ulang tahun putrinya, Selvam pun memilih sebuah kalung dengan mata telapak kaki. Sang anak pun sangat bahagia. Tentu akan ia ambil kalung itu berapapun harganya. Bahkan ia mengadakan pesta ulang tahun untuk sang putri. Hari itu setelah mengambil kalung yang dipesannya, Selvam pun mencari tempat pangkas untuk merapikan tampangnya. Karena itu ia pun masuk ke sebuah tempat pangkas rambut, yang kebetulan Maharaja bekerja di tempat itu. Selvam dipersilakan duduk dan Maharaja menjalankan tugasnya. Namun sayang alat cukur yang digunakan tidak berfungsi. Melihat itu Maharaja pun disuruh pergi membeli baterai baru. Begitu Maharaja pergi, Selvam pun mendapatkan telepon dari rekan pencurinya. Ternyata berita tentang pencurian mereka terakhir kali sudah dipublikasi di koran dan polisi kini mencari keduanya. Namun ketika ia berbalik, terdapat Maharaja sudah berdiri tepat di belakangnya. Hal itu membuat Selvam panik dan berpikir Maharaja mendengarkan obrolan mereka dari tadi. Lalu ketika di pesta ulang tahun putrinya, tiba-tiba polisi menghampirinya dan sang istri pun menyaksikan sang suami ditangkap polisi karena mencuri dan melecehkan anak gadis orang. Bahkan siapa yang melihat wajah mereka dihabisinya dengan kejam. Saat dibawa pergi, Selvam pun melihat sang putri yang terus menangis memanggil namanya. Ia pun ingin menemui sang putri, namun sang istri tak mengizinkannya. Bahkan ia mengutuk perbuatan bejat sang suami dan meminta polisi untuk secepatnya membawa Selvam pergi. Selvam pun hanya bisa menangis. Dan ketika dibawa pergi dari sana, Selvam pun menemukan Maharaja berada di sana. Ia pun sangat marah dan menganggap Maharaja lah yang melaporkannya pada polisi. Ia pun menaruh dendam pada Maharaja. Padahal Maharaja ke sana untuk mengantarkan kalung yang ia tinggalkan saat memangkas rambut tadi.
Kembali ke masa kini, para polisi mulai memeriksa TKP, dan di sini mereka menemukan tabungan Maharaja yang cukup banyak. Sementara itu, Maharaja yang sedang menonton video putrinya terlihat sedih. Seketika ia pun didatangi inspektur ini dan mulai mengatakan hal yang bertele-tele, membuat Maharaja menyadari maksud mereka. Jadi ia pun berkata akan menambah uang lagi agar polisi menemukan Laksmi. Tentu saja inspektur ini pun langsung setuju. Karena itu Maharaja pun memberikan tambahan uangnya kepada inspektur itu. Namun begitu ia keluar, polisi lain pun memperingatinya untuk tidak percaya pada inspektur itu yang hanya menginginkan uangnya saja. Ternyata hal itu benar. Mereka pun tak mencari tong sampah itu. Namun para polisi ini datang ke setiap toko untuk mencari tempat sampah yang sama. Namun hal itu tidak berhasil. Bukan itu saja. Bahkan Maharaja menjadi pelayan di kantor polisi untuk menunggu hasil kerja polisi. Maharaja pun meraba-raba setiap punggung para polisi di sana, seperti ada yang dicarinya. Ternyata kejadian yang sesungguhnya adalah Maharaja sedang mencari pelaku yang sudah memperlakukan putrinya dengan kejam, yang dimana sewaktu putrinya pulang dari camp olahraga dan ia seorang diri di rumah karena sang ayah pergi bekerja. Jyoti pun langsung berganti pakaian. Namun tanpa ia sadari ada penjahat keji yang bersembunyi dekat situ dan menatapnya dengan penuh nafsu. Tiba-tiba mulutnya pun dibekap dari belakang oleh seorang penjahat yang lain. Seketika matanya ditutup oleh mereka dan tiba-tiba ia dipukuli dengan keras oleh Selvam. Ternyata sudah 15 tahun berlalu dan ia baru keluar dari penjara. Selvam pun menyiksa Jyoti sebagai balas dendamnya terhadap Maharaja yang ia fikir telah melaporkannya kepada polisi. Tak sampai di situ. Bahkan Selvam mempersilahkan pria botak itu untuk memperkaos Jyoti yang masih di bawah umur. Sementara Maharaja yang baru pulang bekerja mampir ke toko sepatu untuk membelikan sepatu sang putri sebagai hadiah. Dan di rumah Maharaja, Selvam pun makan dengan santainya sebari menunggu si pria botak melampiaskan nafsunya pada Jyoti. Bahkan setelah itu penjahat satunya lagi pun ikut memperkaos Jyoti. Mereka berdua bergantian melampiaskan nafsunya. Setelah menghancurkan seorang gadis, mereka pun pergi begitu saja dan saat Maharaja sampai di rumah, ia pun terus memanggil Jyoti sambil memperingatinya untuk tidak sembarang membuka pintu. Lalu saat dia akan menunjukkan sepatu itu, seketika Maharaja pun histeris melihat kondisi sang putri, lalu segera membawa Jyoti yang sekarat ke rumah sakit. Ia pun memohon kepada dokter agar sang putri diselamatkan. Setelah itu Maharaja pun kembali, dan sesampainya di rumah, ia pun langsung membuang sepatu itu dan mengacak-acak rumahnya. Atas kejadian itu Jyoti pun dirawat di rumah sakit dan ia meletakkan Laksmi di bawah tempat tidurnya yang ternyata Maharaja melaporkan kehilangan Laksmi untuk mencari pelaku pemerkosa sang putri. Tiba-tiba Jyoti sadar dan memanggil sang ayah, membuat Maharaja menahan tangisnya sebab Jyoti terlihat sangat kesakitan apalagi saat ia bertanya apa salahnya sehingga para penjahat melakukan hal itu padanya. Ia pun meminta sang ayah untuk bisa berbicara dengan para pelaku karenanya ia sengaja mencari para pelaku dengan berpura-pura kehilangan tong sampah itu. Sementara itu, para polisi menemukan pria botak dan memintanya berpura-pura jadi pencuri di rumah Maharaja. Kalau semua berjalan lancar, tentu mereka akan mendapatkan uang yang besar. Di sini polisi ini menceritakan alur kejadian di rumah Maharaja. Hal itu membuat pencuri ini agak ketakutan karena persis dengan yang mereka lakukan. Karenanya ia pun menelpon Selvam dan menginformasikan padanya. Ia takut kalau polisi menangkap mereka, maka untuk mengelabui polisi pria botak ini pun bersedia untuk menemui Maharaja dan berpura-pura jadi pencuri. Di hari sebelumnya, ketika Maharaja di kantor polisi, ia pun teringat sesuatu. Saat malam kejadian ia pun melihat selembar kertas yang dimana itu adalah bil pembayaran di sebuah kafe dan tercantum plat nomor mobil. Segera ia pun mendatangi kafe itu dan mencari pemilik mobil tersebut. Namun ternyata mobil itu telah dicuri oleh pria ini yang di malam kejadian memakainya untuk ke rumah Maharaja. Setelah mengetahui pelakunya, ia pun mengikuti penjahat itu ke sebuah tempat yang ternyata penjahat itu mengetahuinya dan ia pun memanggil para anteknya untuk menghabisi Maharaja. Namun ini yang terjadi. Nah, so gimana? Hey, I see it.
Sementara itu di sisi lain, para polisi ini membuat ulang tong sampah Laksmi, bahkan detail kerusakannya juga sama. Mereka yakin pasti akan menghasilkan banyak uang. Lalu setelah itu para polisi ini pun membawa pria botak ini ke tempat Maharaja. Mereka meminta si pria botak ini untuk menghafal detail yang mereka ceritakan itu kepada Maharaja nantinya. Dan mereka pun sampai lalu disambut oleh Maharaja di rumahnya. Inspektur ini berkata, "Dialah pencuri tempat sampahmu," lalu menanyakan tentang bayaran mereka. Mendengar itu Maharaja pun langsung mengiyakan. Setelah itu inspektur ini pun meminta pria botak menceritakan detail pencurian di rumah itu. Mendengar arahan inspektur pria botak ini pun langsung memperagakannya. Ia menceritakan setiap detail itu kepada para polisi, seakan-akan ia telah menghafal detail rumah Maharaja. Bahkan sampai ia membawa para polisi itu ke kamar Jyoti. Di sini ia mulai menceritakan dengan ekspresinya yang mesum, membuat inspektur ini tampak kesal. Maharaja pun mendekatinya, lalu menyambung cerita pria botak itu. Saat ia memperagakan bagaimana ia pingsan, tiba-tiba ia meraba punggung pria botak itu. Di sini ia menemukan benjolan seperti yang diceritakan Jyoti tentang ciri-ciri salah satu pelakunya. Inspektur ini pun berkata, "Jadi apa yang ingin kamu lakukan dengannya?" Namun Maharaja meminta untuk membiarkan pria itu pergi, membuat kesal sang inspektur. Lalu berkata kembali, "Apa kamu yakin memaafkan dia atas semua yang ia lakukan?" "Iya Pak," ucap Maharaja, membuat inspektur ini makin kesal dan berkata kembali, "Apa kamu yakin? Bahkan jika ia telah memperkaos putrimu," membuat Maharaja terkejut. Sedangkan pria botak ini sangat ketakutan. Ternyata kasus Jyoti diselidiki diam-diam oleh para polisi ini, dan mereka menemukan ada foto di ponsel salah satu pelaku pencurian itu. Begitu dicari tahu ke semua orang, mereka pun akhirnya tahu siapa pria botak itu. Karenanya inspektur ini sengaja menjebak pria botak itu untuk berpura-pura jadi pencuri Laksmi. Padahal ia sudah tahu siapa pria botak itu. Mendengar itu pelaku pemerkaos ini pun hendak kabur. Namun seketika bajunya dirobek oleh inspektur ini. Meski para polisi ini gila uang, namun ternyata mereka masih memiliki hati. Inspektur ini pun menyuruh Maharaja menghabisi pria yang memperkaos putrinya. Sementara para polisi mengunci pintu dan pergi menunggu di luar. Begitu ditanya apakah tindakan mereka ini salah, inspektur ini berkata akan mengurusnya. "Akankah kita diam saja jika ini terjadi pada putri kita?" Di dalam rumah, pria botak ini berlutut memohon ampun pada Maharaja, namun ia pun tiba-tiba menarik parang di tangan Maharaja. Ia tak tahu kalau pegangan tangan Maharaja belum pernah ada yang bisa melepaskannya, dan ini yang terjadi. Para polisi ini senang telah menghabisi dua pelaku itu, yang ternyata itu semua juga bagian dari rencana mereka. Bahkan orang ketiga telah mereka ketahui. Karenanya, mereka pun akan menjebak Selvam dengan mengantarkan bahan bangunan pesanan orang ke sebuah gedung. Begitu sampai anak buahnya pun menelpon kalau seseorang menghajar mereka. Ternyata benar saja di dalam sana, Maharaja sedang berkelahi dengan anak buah Selvam. Cepat-cepat Selvam pun datang ke tempat itu, namun belum ia sampai di sana. Para anteknya telah terkapar dihabisi Maharaja. Maharaja yang menyadari kehadiran pelaku utama itu sangat terkejut. Ia pun penasaran dengan pria bejat yang melakukan hal keji pada putrinya. Begitu Selvam mendekat, Maharaja terkejut setengah mati karena ia adalah orang yang dulu ditangkap tepat di hadapannya. Maharaja pun menjadi lemas, sepertinya ada yang mau ia katakan. Namun seketika Selvam pun menghajarnya dan menyalahkan dia atas kejadian 15 tahun lalu. Dan ini yang terjadi. பொண்டாட்டி போயிட்டு மறந்துட்டியாடா? இல்ல உன்னைய தான்டா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். Setelah mengalahkan Selvam, anak gadisnya pun datang untuk menemui Selvam dan berkata, ia hanya ingin melihat orang yang paling hina di dunia ini. Sementara sang ayah menunggunya di dekat situ. Lalu Jyoti mengeluarkan perhiasan emas miliknya dan melemparkannya di depan Selvam, membuat pria ini tertawa mengejek Jyoti. Sedangkan Jyoti dengan perasaan marah meminta Selvam untuk tanyakan pada anak gadisnya bagaimana setiap hari mereka bertemu dengan pria bejat seperti dirinya, membuat Selvam terdiam. Setelah itu Maharaja pun membawa pergi Jyoti dari sana. Seketika Selvam pun melihat pada perhiasan emas yang ada di depannya, dan ternyata di situ ada kalung yang ia kenali.
kalung dengan mata telapak kaki, persis dengan yang dulu ia pesankan untuk putrinya Amu. Kejadian sesungguhnya ternyata saat ia di penjara di mana ada seorang pria beserta istri dan anaknya datang ke rumah mereka, dan itu adalah Maharaja, dan tujuan kedatangan mereka adalah untuk memberikan kalung yang pria itu tinggalkan saat pangkas rambut. Namun sang istri langsung menolak karena ia sangat merasa bersalah. Entah berapa banyak keluarga yang suaminya rampok dan habisi demi perhiasan mereka. Karenanya Maharaja membelikan boneka untuk anak itu. Namun sayang sebuah truk menabrak rumah mereka dan menewaskan semua orang. Namun dari cerita itu ada satu orang yang hidup. Seketika Selvam pun memperhatikan Jyoti dan melihat bekas lukanya. Ia pun langsung tersadar kalau itu putrinya Amu. Sebab bekas luka itu ia yang ngerawat dulu. Ia pun langsung berteriak memanggil Amu. Namun Maharaja segera membawa pergi Jyoti. Setelah itu Maharaja pun kembali menemui Selvam. Ia pun berkata, "Apa benar itu putrinya Amu?" Namun Maharaja tak menjawab. Selvam pun terus berteriak. Rupanya tong sampah bernama Laksmi itu berhasil menyelamatkan Amu. Putri dari Selvam dan Maharaja lah yang merawatnya. Maharaja pun berkata, "Dia adalah putriku," dan langsung pergi meninggalkan Selvam yang tampak menyesali perbuatannya. Ia tak sadar kalau putrinya sendiri yang ia siksa. Bahkan membiarkan anak buahnya memperkaos Jyoti secara bergilir. Mungkin itu juga adalah karma yang harus dia terima atas perbuatannya kepada anak gadis orang lain, dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir dari cerita Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.